Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening di Xiao Defend Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung ke channel ini agar Mimin juga jadi tambah semangat update cerita barunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Su Jingling mengatakan berkat ucapan Ling Suang barusan, dirinya mendapatkan pencerahan. Teknik penyembunyian aura miliknya sudah menembus ke level master. Ling Suang pun kaget mendengarnya serta bertanya benarkah menembus hanya dengan satu kalimat. Hingga kini Su Jingling menunjukkan aura Dutian Divine Thunder-nya. Ling Suang yang melihat hal ini pun menyebut ini benar. Sudah level master. Ling Suang pun bertanya bagaimana Su Jingling bisa menguasai battle skill yang jarang dipelajari. Ling Suang pun mengerti selain menguasai banyak battle skill rank S, ternyata Su Jingming juga melatih teknik seperti ini sampai ke tingkat master. Su Jingming pun mengiyakan hal ini, dirinya rasa ini cukup menarik jadi sekalian dirinya pelajari saja. Ling Suang pun seketika bertanya sebenarnya ada berapa banyak battle skill yang sudah Su Jingming kuasai. Namun Ling Suang tidak ingin bertanya lebih lanjut lagi pula dengan begini masalah Su Jingming sudah teratasi. Sekarang ability milik Su Jingming bisa menyamar sebagai Crimson Yellow True Thunder rank A. Selain itu, ini adalah Smart Bracelet dan Ancient Ruins. Alat ini memiliki 1% kemampuan komputasi EVA dan dapat mengenali tulisan kuno. Yang satunya lagi Beast Emperor Bontier 9 tipe spasial yang dirinya dapat saat studi tour kemarin. Benda ini bisa melakukan teleportasi dalam radius 200 km. Su Jingming seketika bertanya apakah semua ini untuk dirinya. Ling Suang pun tidak membenarkan hal itu, ini cuma dirinya pinjamkan. Kembalikan pada dirinya setelah pulang nanti, supaya tidak ketahuan Su Jingming bergerak sendiri saja. Bilang ke orang luar kalau kartu akses Su Jingming sudah ditukar dengan milik gurunya. Su Jingming pun mengerti. Selain itu, Ling Suang juga mengatakan kalau soal wajah cukup ubah sedikit saja. Karena yang jadi patokan identitas asli seseorang adalah ability yang dimilikinya. Ling Suang pun mempersilahkan Su Jingming untuk pergi dan hati-hati dalam segala hal. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Kemudian kini saat di luar, Su Jingming segera mengeluarkan Smart Bracelet dan penasaran bagaimana cara menggunakannya. Di saat Su Jingming secara acak menyentuh Smart Braceletnya, tiba-tiba sesuatu keluar dari dalamnya. Dan avatar hologram ini segera menyapa Su Jingming dan mengatakan bahwa dirinya adalah Eva. Kalau ada yang tidak dimengerti, maka langsung tanyakan saja pada dirinya. Su Jingming pun kini seketika bertanya kalau pengendalian aura dilatih sampai tingkat master, kemampuan apa yang akan didapat? Eva menjelaskan selain menyembunyikan aura itu bisa digunakan untuk memalsukan aura yang lebih kuat, tapi tidak dapat menyamarkan aura yang melebihi 2 subtier di atas kekuatan Su Jingming saat ini. Mendengar hal ini, Su Jingming mengira dirinya bisa menyamar jadi Grandmaster level 8. Tapi memasukkan level supaya terlihat sedikit lebih unggul, itu sudah cukup menguntungkan untuk dirinya. Dalam pikiran Su Jingming, lagi pula battle skill rank B tidak akan menghabiskan banyak poin ability. Lebih baik dirinya tingkatkan ke tingkat master. Dan segera Su Jingming menggunakan poin ability-nya. Eva yang memperhatikan hal ini mengatakan bahwa Su Jingming sudah naik ke level 4 peringkat atas. Namun setelah Eva memperhatikannya lagi, ini tidak benar. Jangan-jangan ini adalah pengendalian aura Su Jingming yang sudah tingkat master. Su Jingming pun mengatakan bahwa tebakan Eva benar. Selanjutnya, dirinya mau coba Beast Emperor Bond ini. Dan seketika Su Jingming berteleportasi ke tempat lain. Su Jingming menilai dengan vitality miliknya, dirinya hanya bisa menggunakannya sebanyak 2 kali. Setelahnya, dirinya harus menunggu vitality-nya pulih. Tapi ini tetap kemampuan yang berguna untuk menyelamatkan nyawanya. Benar-benar benda yang bagus. Setelahnya, Su Jingming pun memberitahu Cusuan dan Qiyun soal kepergiannya.
Joshua pun meminta Su Jingming untuk segera menghubungi wakil rektor Ling Suang kalau terjadi apa-apa di dalam Demon Layer. Kyoyun pun juga mempersilahkan Su Jingming untuk pergi dan cepat kembali. Su Jingming pun mengerti dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Dalam pikiran Su Jingming, soal pergi ke Ancient Ruin nomor 9 lebih baik dirahasiakan dari mereka berdua, supaya tidak khawatir. Selanjutnya, tinggal menyamar, lalu pergi naik kapal. Kemudian kini di sebuah kapal pesiar, Su Jingming telah menaiki kapal ini dengan merubah sedikit penampilannya. Lalu di saat yang sama Eva kembali muncul. Su Jingming bertanya apakah tidak masalah Eva muncul seperti ini. Eva pun meminta Su Jingming untuk tenang, orang lain tidak bisa melihat dirinya. Dan tidak ada yang bisa menyadap telepati dari dirinya. Selain itu, identitas Su Chen yang dirinya berikan pada Su Jingming ini nyata dan valid. Jadi, tidak perlu khawatir saat ada pemeriksaan. Kapal Langzing ini berlayar langsung ke Teluk Utara dan di atas kapal ini juga ada orang dari camp pelatihan jenius Thunder Martial Hall dan Violent Bear Martial Hall. Lalu kini seorang petugas kapal menghampiri Su Jingming dengan menyapanya dengan nama Su Chen dan mengatakan karena Su Jingming adalah pengguna ability level 4, dirinya ingin mengundang Su Jingming jadi anggota sementara di tim pengawal. Tugas Su Jingming adalah menangani para binatang buas laut. Setelah perjalanan, mereka akan memberi imbalan sebesar 3 juta koin Dacia. Su Jingming pun mengerti dan dirinya setuju. Petugas pun menyebut ini sangat bagus, jika demikian mereka akan merepotkan Su Jingming dalam perjalanan ini. Su Jingming pun meminta petugas untuk tidak sungkan. Dalam pikiran Su Jingming, uang itu nomor 2. Kesempatan bagus membunuh binatang buas dan mendapatkan poin ability tidak boleh dilewatkan. Sementara itu, orang lain yang memperhatikan Su Jingming mengatakan bahwa ada satu lagi pengguna ability level 4 peringkat atas. Entah apa dia akan ketakutan dan kembali ke kabin nanti. Temannya menyebut itu mungkin dia adalah pendatang baru. Nanti pasti langsung lari saat melihat binatang buas laut. Namun di saat itu orang lain yang mendengar obrolan ini mengatakan bahwa orang-orang dari Violent Bear Martial Hall masih angkuh seperti biasanya. Orang ini pun bertanya kepada seniornya yang bernama Lin Hui, apa menurutnya ketua Su Qingli bisa mengundang Grandmaster Ling Suang untuk kembali. Lin Hui pun meminta anggotanya untuk bertanya kepada Sialan untuk hal itu. Tujuan utama Su Qingli datang ke liga itu untuk mengincar pengguna ability tipe spasial ini. Dan diketahui Lin Hui adalah seorang pengguna ability level 5 dari Thunder Martial Hall. Lalu seorang wanita yang bernama Sialan yang merupakan pengguna ability rank A tipe spasial level 4 peringkat atas mengatakan bahwa dirinya juga tidak punya informasi internal. Tapi ketua Su Qingli pergi ke liga itu bukan untuk dirinya. Dia pergi ke sana demi pemilik ability rank double S itu. Lin Hui pun mengatakan bahwa Su Jingming itu memang sangat kuat. Di umurnya yang baru 19 tahun dia sudah mencapai level 4 peringkat bawah. Anggota lain pun mengatakan kalau Su Jingming masuk ke camp pelatihan, bukankah dia akan jadi yang paling muda? Namun sayangnya jenius sepertinya pasti akan berlindung di universitas untuk latihan, dan tidak akan mengambil resiko untuk pergi ke Ancient Ruins. Di saat yang sama, seseorang yang bernama Lu Heng, seorang pengguna ability level 5 dari Violent Bear Martial Hall mengatakan kepada Lin Hui, kalau dirinya jadi Su Jingming, dirinya pasti akan pergi. Mau pakai trik licik apapun akan dirinya hadapi dengan kekuatan. Lin Hui pun mengerti dirinya akui Lu Heng yang paling kuat. Dengan ini apakah Lu Heng sudah puas? Mendengar hal ini Lu Heng pun bertanya sikap macam apakah itu. Tunggu saja sampai mereka kembali ke camp pelatihan, dirinya akan menunggu Lin Hui di atas arena. Lin Hui menanggapi ini dengan santai dan memperbolehkannya, serta bertanya apakah Lu Heng pikir dirinya takut. Su Jingming yang memperhatikan sekitar pun menilai bahwa ketegangan antar anggota dari dua martial hall besar itu memang sangat terasa. Lalu kini seorang pria datang dengan menyapa semua orang serta memperkenalkan dirinya sebagai kapten tim pengawal kapal Langzing, Liang Kuan. Dirinya mewakili seluruh kru kapal Langzing berterima kasih kepada mereka semua karena bersedia menjadi anggota sementara dari tim pengawal untuk pelayaran ini. Su Jingming yang memperhatikan ini menilai bahwa auranya sedikit lebih rendah dari Yang Zentian.
Seharusnya dia ada di puncak level 7 dan sisanya pasti level 6. Tidak dirinya sangka dia sampai jadi tim pengawal di sini. Sepertinya bayaran untuk tim pengawal ini sangat tinggi. Lalu orang lain pun menanggapi Liang Kuan dan menyebutnya terlalu sungkan. Itu cuma bantuan kecil. Temannya pun membenarkan hal itu, melindungi kapal Langzing itu sama dengan melindungi keselamatan mereka sendiri. Liang Kuan pun mengerti, maka dirinya minta tolong bantuannya, dirinya akan pergi berpatroli dulu. Lalu saat kapal sudah berada di tengah laut, Su Jiming menilai bahwa semakin jauh dari daratan, binatang buas laut jadi semakin banyak. Hingga kini kawanan binatang buas mendekati kapal. Orang-orang yang sebelumnya meremehkan Su Jiming seketika cemas saat melihat kawanan binatang buas ini. Hingga mereka beralasan bahwa rasanya mereka mulai mabuk laut, mereka akan kembali ke kabin untuk beristirahat. Lalu Su Jingming yang baru pertama kali melihat pun nampak tersenyum karena jumlahnya sangat banyak. Kalau Dutian di Fan Thunder dipadatkan menjadi bola petir cair lalu dirinya lemparkan ke bawah sana. Entah seberapa memuaskannya hal itu. Lalu Su Jingming pun kini bertanya kepada Eva, monster apakah ini? Eva menjelaskan bahwa itu adalah kawanan Flying Sea Swordfish, sepertinya tier 3. Mereka hanya akan menyerang pakai moncongnya. Orang lain yang melihat hal ini pun mengetahui bahwa itu adalah Flying Sea Swordfish dan itu tier 3. Mereka pun bertanya apakah harus seganas ini dari awal. Lu Heng menyebut ini sangat kebetulan, dirinya memang lagi bosan. Begitu juga dengan Lin Hui yang mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini mereka dari Thunder Martial Hall harus ikut. Lin Hui pun bertanya kepada Lu Heng apakah mau bertanding. Lu Heng pun menjawab tantangan ini. Di saat Flying Sea Swordfish melompat menyerang, Su Jingming nyatanya lebih dulu melakukan gerakan dengan memadatkan bentuk petirnya menjadi tangan dan mencengkram semua binatang buas ini dengan satu kepalan tangan, dan setelahnya meledakkannya. Dan hal ini pun membuat semua orang kaget. Lin Hui pun bertanya soal ability tipe petir ini, dia cuma level 4 peringkat atas. Jangkauan serangannya tidak mungkin lebih jauh dari dirinya. Sedangkan Lu Heng bertanya bukankah dia orang yang baru saja diejek sama anggota martial hall-nya. Siapa sangka serangannya sekuat ini. Orang-orang pun seketika tertawa dan menyebut mangsa kakak Lin direbut. Temannya pun membenarkan hal itu, ini sangat jarang terjadi. Seseorang yang disebut sebagai kakak Lin pun menyebut ini tidak masalah. Kawanan Swordfish pasti akan muncul lagi. Nanti akan dirinya rebut kembali. Sedangkan Su Jingming yang melihat jendela statusnya tidak menyangka ratusan Flying Sea Swordfish ini membuat poin ability-nya meningkat pesat sampai lebih dari 3.000 poin. Ini sangat bagus. Su Jingming pun berharap ada beberapa kawanan lagi yang muncul. Lalu tak berselang lama, seseorang berteriak dengan mengatakan kawanan Swordfish muncul lagi. Lin Hui yang bersiap menilai, jarak serangan miliknya sekitar 70 meter. Dengan ini, dirinya akan menunggu sampai kawanan ini mencapai batas maksimal jaraknya. Maka saat itu giliran dirinya untuk beraksi. Sedangkan Lu Heng menilai bahwa jangkauan serangan miliknya memang tidak sejauh mereka. Tapi dirinya tidak boleh kalah. Namun belum sempat Swordfish mendekat, Su Jingming lagi-lagi melakukan hal yang sama hingga menyapu bersih kawanan Swordfish ini. Lin Hui pun nampak sangat kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya, apa-apaan ini jangkauan ability tipe petir miliknya lebih jauh dari ability tipe api miliknya. Padahal dirinya ini pengguna ability level 5. Di saat orang-orang mulai membicarakan serangan Su Jingming, salah seorang dari mereka tidak menyangka di tengah perjalanan menuju negara Flosa, dirinya bisa menemukan bibit yang bagus. Lalu pria ini pun menghampiri Su Jingming serta memperkenalkan namanya sebagai Qin Zheng, guru di camp pelatihan jenius dari Thunder Martial Hall. Dengan ini, apakah Su Jingming tertarik untuk bergabung dengan camp pelatihan milik Thunder Martial Hall mereka? Dalam pikiran Su Jingming, Qin Zheng ini mencoba merekrut dirinya. Namun maaf saja, dirinya ini sudah jadi anggota yang dipilih langsung oleh ketua mereka. Su Jingming pun menanggapi ini serta meminta maaf karena tidak tertarik. Qin Zheng pun mengerti dan menyayangkan hal ini. Anggota lain pun bertanya apakah Qin Zheng tidak mau membujuknya sekali lagi. Qin Zheng pun mengatakan bahwa itu tidak perlu.
Dia cuma menang di jarak serangan saja, itu bukan kemampuan yang langka. Lalu 8 jam kemudian Su Jingming pun akhirnya bisa melihat wilayah negara Velosa. Sialan pun mengatakan bahwa selama ratusan tahun hampir setengah dari wilayah negara Velosa sudah berubah jadi taman bermain bagi para binatang buas. Temannya pun membenarkan hal itu, makanya mereka hanya bisa bergantung pada Laxi Empire, salah satu dari 6 raksasa. Di saat yang sama, Lin Hui pun mendekati Su Jingming dan bertanya apakah boleh berkenalan. Lin Hui pun kini lebih dulu memperkenalkan dirinya dan asalnya. Su Jingming pun memperkenalkan dirinya sebagai Su Chen. Lin Hui menyebut itu namanya bagus. Lin Hui pun bertanya apakah Su Chen anggota keluarga Su dari Provinsi Wan. Su Jingming pun tidak membenarkan hal itu, dirinya cuma pengguna ability solo. Lin Hui menyebut bahwa menjadi pemain solo itu sangat sulit. Dengan ini, apakah Su Jingming yakin tidak mau bergabung ke Thunder Martial Hall? Su Jingming pun mengucapkan terima kasih untuk sarannya, tapi untuk sekarang dirinya belum kepikiran untuk bergabung. Lin Hui pun mengerti dan dirinya tidak akan mengganggu Su Jingming lagi. Lalu anggota Lin Hui pun bertanya sikap macam apakah itu dia bahkan lebih angkuh dari orang-orang di camp pelatihan mereka. Lin Hui menyebut itu wajar kalau pemain solo punya sifat tertutup jadi tidak perlu banyak bicara. Temannya pun menyebut Lin Hui terlalu sabar jadi orang. Lalu kini petugas pun mengatakan berkat perlindungan dari mereka semua kapal Lanjiang sebentar lagi akan tiba di pelabuhan dengan selamat. Dan ini kartu bank Antonim dengan saldo 3 juta, sandinya 6 angka kosong. Dengan ini selamat bersenang-senang di negara Velosa. Su Jingming pun mengatakan bahwa selanjutnya pergi ke kota Sichuan, tempat Ancient Ruins nomor 9 berada. Lalu kini berpindah ke kota Sichuan, Heavenly Extreme Martial Hall. Eva mengatakan bahwa ini gedung utama Heavenly Extreme Martial Hall di negara Velosa. Su Jingming mengatakan bahwa dirinya mengetahuinya sedikit tentang negara Velosa. Di sini Heavenly Extreme Martial Hall punya kedudukan yang sangat tinggi. Lalu tak jauh dari posisi Su Jingming, kini rombongan mobil pun datang ke tempat itu. Dan para pengawal kini membukakan pintu untuk seorang gadis serta mengawalnya berjalan menuju gedung Heavenly Extreme Martial Hall. Su Jingming pun seketika bertanya apakah dia murid dari Heavenly Extreme Martial Hall. Tidak disangka levelnya sudah di atas 5. Eva mengatakan bahwa wanita itu bukan murid biasa. Namanya Irinka, pemilik ability rank S tipe Special Summon, Otherworld Descent negara Velosa, sosok pemimpin generasi baru yang dijuluki Saintes. Dalam pikiran Su Jingming, tipe summon ini bahkan kemampuannya lebih langka dari tipe spasial milik Ling Xuang. Eva menambahkan bahwa markas besar Heavenly Extreme Martial Hall itu ada di kawasan ibu kota negara Velosa. Kemungkinan besar Irinka juga datang untuk memasuki Ancient Ruin nomor 9. Ada sekitar 300 tiket masuk ke Ancient Ruins nomor 9, dan minimal 100 diantaranya dikuasai negara Velosa. Di dalam Ancient Ruins nanti, Su Jingming harus ekstra waspada terhadap mereka, para pengguna ability rank S. Su Jingming pun mengerti. Lalu kini, seorang wakil direktur Heavenly Extreme Martial Hall yang bernama Charles mengatakan bahwa dirinya yakin semua orang sudah mendengar soal kemunculan ability rank double S tipe petir dari negara Xia yang bernama Su Jingming. Kekuatannya sangat besar dan kecepatan peningkatan levelnya juga sangat luar biasa. Anggota lain pun bertanya apakah alasan mereka berkumpul hari ini ada hubungannya dengan Su Jingming. Charles pun membenarkan hal itu. Ancient Ruins nomor 9 akan segera dibuka dan Su Jingming kemungkinan besar akan datang ke sini. Besok dirinya akan menyelidikinya. Jika menemukan jejak Su Jingming, mereka harus membunuhnya dengan cara apapun. Anggota lain pun nampak kaget serta bertanya, bukankah ini sama saja memancing kemarahan negara Xia? Mereka tidak akan sanggup menanggung akibat dari kemarahan negara Xia. Ini jelas bukan pilihan yang bijak. Iriana seketika meminta mereka semua untuk diam. Iriana pun yakin ini pasti perintah dari direktur utama. Charles pun menyebut Iriana memang pantas disebut saintes sangat cerdas. Charles menjelaskan bahwa direktur utama bilang kalau negara Xia berani menyerang, Laxi Empire pasti tidak akan tinggal diam. Mereka tahu sendiri kekuatan Laxi Empire itu sebanding dengan negara Xia. Selain itu, Laxi Empire juga berjanji kalau mereka berhasil menyelesaikan misi ini,
Mereka akan mendorong perbatasan wilayah binatang buas sejauh 20 kilometer. Mendengar hal ini, anggota lain mengatakan kalau begini ceritanya mereka tidak akan tertekan karena ada perlindungan dari Laxi Empire. 20 kilometer itu tawaran yang layak untuk dicoba. Sedangkan dalam pikiran Iriana, ini percuma saja walau wilayah bertambah luas namun mereka tetap berada di bawah kendali pihak lain. Direktur utama yang sekarang cuma jadi boneka suruhan Laxi Empire. Lalu Charles mengatakan bahwa ada kemungkinan Su Jingming juga tidak datang. Kalau hal itu terjadi, membunuh beberapa jenius dari negara Xia juga tidak masalah. Dan selanjutnya mereka akan sambut William Mark, pengguna ability level 6 peringkat bawah dari keluarga William Laxe Empire. Dia akan masuk ke Ancient Ruins bersama Saintes. Mark pun segera menyapa Irinka serta memperkenalkan dirinya sekali lagi. Irinka pun menyambut baik salam kenal ini. Dalam pikiran Irinka, sepertinya Laxe Empire ingin mengendalikan dirinya melalui pernikahan politik. Sayangnya dirinya tidak punya kekuatan untuk melawan. Lalu keesokan harinya, pintu masuk Ancient Ruins. Banyak orang berkumpul di tempat ini termasuk Su Jingming. Lalu orang lain menyadari saat melihat Su Jingming dia adalah pengguna ability tipe petir itu. Dia sangat berani datang dengan level serendah itu tanpa pembimbing. Apakah dia sudah bosan hidup? Lalu kini rombongan pihak dari Heavenly Extreme Martial Hall sudah datang. Lalu saat Irinka keluar beserta anggotanya, orang-orang pun kaget dan mengetahui bahwa itu Saintes dan Grandmaster level 8 dari Heavenly Extreme Martial Hall. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.